Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan selamat beraktivitas untuk sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Siva Syaif Abdillah. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari universitas saya yang diampu atau dibina oleh Bapak Fuad Ainul Yakin. Saya akan menjelaskan tentang sejarah fikih dan usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Makalah ini berjudul Sejarah Fikih dan Usul Fikih. Fikih dan usul fikih merupakan dua cabang ilmu yang menjadi fondasi penting dalam hukum Islam. Keduanya memiliki sejarah panjang yang mencerminkan dinamika perkembangan hukum Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga era saat ini. Pemahaman terhadap sejarah ini sangat penting untuk mengapresiasi bagaimana hukum Islam berkembang dan beradaptasi dan tetap relevan dalam berbagai konteks sosial budaya. Ilmu fikih dan ilmu usul fikih yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini mulai berkembang pada masa Rasulullah, di mana beliau menjadi satunya sumber hukum dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Setelah wafatnya Rasul, para sahabat melanjutkan proses penetapan hukum melalui ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul. Usul fikih mulai mendapatkan bentuk sistematisnya pada masa Imam Syafi'i melalui karyanya yaitu kitab Ar-Risalah yang dianggap sebagai pondasi awal ilmu ini. Sebelum itu, metode istimbat atau penggalian hukum dilakukan tanpa sistematik tertentu. Perkembangan usul fikih terus berlanjut seiring dengan kemunculannya berbagai mazhab fikih yang memperkaya khazanah hukum Islam. Sejarah pengembangan kedua ilmu ini tidak hanya mencerminkan dinamika intelektual umat Islam, tetapi juga respon terhadap tantangan zaman. Perubahan sosial, politik, dan geografis mendorong para ulama untuk terus mengembangkan metode ijtihad dan memperluas cakupan hukum Islam agar tetap relevan di tengah popularitas masyarakat muslim. Sejarah fikih dan fuqaha. Sejarah fikih bermula pada masa Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai era wahyu. Pada periode ini hukum-hukum Islam diturunkan melalui Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi melalui sunnahnya. Fikih pada masa Nabi Muhammad lebih menekankan pada pembentukan akidah, moral, dan karakter umat, terutama selama periode Mekah. Setelah hijrah ke Madinah, wahyu yang turun mulai banyak mengatur aspek sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat sehingga fikih berkembang menjadi lebih praktis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, fikih memasuki masa perkembangan yang pesat pada era para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Para sahabat menggunakan ijtihad, qiyas, dan musyawarah untuk menjawab persoalan yang baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seiring meluasnya wilayah Islam, fikih berkembang di berbagai daerah
dengan karakteristik lokal masing-masing. Puncak perkembangan fikih terjadi pada masa kodifikasi ketika para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal membukukan metodologi dan fatwa mereka, sehingga lahirlah mazhab-mazhab fikih yang menjadi rujukan hingga kini. Fuqaha atau para ahli fikih berperan besar dalam perkembangan ilmu fikih ini. Mereka tidak hanya mengajarkan dan menulis karya-karya monumental, tetapi juga menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan hukum di masyarakat. Di antara fuqaha yang terkenal dalam sejarah Islam, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam bin Ibnu Hambal. Ya, imam 4 mazhab itu di kalangan Sunni, serta tokoh-tokoh seperti Husain bin Sa'id Ahwazi dan Muhammad bin Maki atau Syahid al-Awal di kalangan Syiah. Karya-karya mereka menjadi pondasi utama dalam studi fikih dan terus dikaji serta dikembangkan oleh generasi berikutnya. Yang selanjutnya adalah sejarah munculnya usul fikih. Perkembangan ilmu usul fikih bermula setelah masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ketika umat Islam mulai menghadapi persoalan-persoalan hukum yang semakin kompleks seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Pada masa Nabi dan sahabat, sumber hukum Islam hanya terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijtihad yang dilakukan secara langsung tanpa sistematik khusus. Namun kebutuhan akan metode yang lebih terstruktur untuk menggali hukum dan sumber-sumber tersebut mulai dirasakan pada abad kedua dan ketiga Hijriah, terutama ketika muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang cara menetapkan hukum. Puncak awal perkembangan usul fikih terjadi pada abad ketiga Hijriah dengan munculnya Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i tahun 150 sampai 204 Hijriah, yang dianggap sebagai tokoh penting dalam merumuskan dan mensistematisasi ilmu ini. Karya monumental beliau, Ar-Risalah, menjadi kitab pertama yang secara khusus membahas prinsip-prinsip penggalian hukum Islam secara sistematis dan terpisah dari kitab-kitab fikih. Dalam kitab ini, Imam Syafi'i menjelaskan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas secara metode istinbat hukum yang menjadi dasar usul fikih hingga saat ini. Setelah masa Imam Syafi'i, ilmu usul fikih terus berkembang dan mengalami penyempurnaan pada abad keempat dan kelima Hijriah. Pada periode ini, para ulama dan berbagai madhab mulai menulis karya-karya usul fikih yang memperkaya khazanah metodologi hukum Islam. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh dinamika intelektual dan perdebatan antara aliran-aliran fikih dalam kalam, sehingga usul fikih menjadi disiplin ilmu yang matang dan menjadi landasan utama dalam pengembalian keputusan hukum Islam sebagai wilayah kekuasaan. Yang selanjutnya adalah perbandingan perkembangan usul fikih dan fikih. Perkembangan fikih dan usul fikih memiliki jalur yang saling terikat, namun berbeda dalam fokus dan pendekatannya. Fikih berkembang lebih awal sebagai ilmu praktis, membahas hukum-hukum Islam yang bersifat aplikatif dan konkret. Dalam kehidupan umat, sejarah fikih mulai
dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika wahyu Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sumber utama hukum. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat tabi'in mengembangkan fikih melalui ijtihad untuk menjawab persoalan baru yang muncul di masyarakat. Pada abad keempat Hijriah, fikih mencapai puncak pembukuan dan kodifikasi melalui karya para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal yang menghasilkan mazhab-mazhab fikih menjadi rujukan utama hingga kini. Fikih bersifat praktis dan fokus pada penerapan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, usul fikih berkembang sebagai ilmu membahas prinsip, kaidah, dan metodologi dalam menggali hukum-hukum dan sumber syariat. Usul fikih mulai terbentuk secara sistematis pada abad ketiga Hijriah, terutama dengan karya Imam Syafi'i dan Ar-Risalah yang menjadi tonggak penting dalam ilmu ini. Usul fikih berfungsi sebagai landasan teoritis yang menjelaskan bagaimana hukum-hukum fikih diambil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' dan qiyas. Perkembangan usul fikih dipengaruhi oleh perdebatan intelektual antara kelompok ahlul hadis dan ahlu ra'yi, sehingga ilmu ini mengalami penyempurnaan dalam hal metodologi dan prinsip-prinsip istinbat hukum. Usul fikih lebih bersifat teoritis dan normatif, mengatur cara berpikir dan prosedur dalam menetapkan hukum. Perbedaan mendasar antara fikih dan usul fikih terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Fikih membahas hukum-hukum praktis yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan usul fikih meneliti prinsip-prinsip dasar serta sumber hukum yang menjadi landasan penetapan fikih. Dari sisi metode, usul fikih menekankan pada kaidah-kaidah penetapan hukum istinbat yang bersifat teoritis, sementara fikih lebih menitikberatkan pada penerapan hukum dan dalam situasi nyata. Di samping itu, dalam tradisi keilmuan Islam terdapat perbedaan pendekatan dalam usul fikih seperti pendekatan mukalimin yang bersifat analitis dan deduktif, serta pendekatan fuqaha yang lebih praktis dengan metode induktif berdasarkan praktik para imam fikih terdahulu. Kesimpulannya yaitu sejarah fikih dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, lalu berkembang mengikuti kebutuhan aplikatif setelah hijrah ke Madinah. Setelah Nabi wafat dan para sahabat dan generasi setelahnya mengembangkan fikih melalui ijtihad musyawarah. Puncaknya terjadi pada masa kodifikasi oleh para imam mazhab yang menetapkan metodologi fikih yang masih digunakan hingga kini. Para fuqaha baik dari kalangan Sunni maupun Syiah berperan besar dalam menyusun dan menyebarluaskan ilmu fikih. Usul fikih mulai tumbuh setelah masa sahabat sebagai respon terhadap kompleks hukum seiring meluasnya wilayah Islam. Usul fikih sebagai disiplin tersendiri. Kebutuhan akan metode penerapan hukum yang sistematis melahirkan usul fikih sebagai disiplin tersendiri. Imam Syafi'i menjadi tokoh penting dengan karyanya Ar-Risalah yang menjadi dasar pengembangan ilmu ini.
Usul fikih kemudian terus disempurnakan oleh ulama berbagai mazhab menjadi pijakan penting dalam proses pengambilan hukum Islam. Meskipun saling berkaitan, usul fikih dan usul fikih memiliki perbedaan fokus dan pendekatan. Fikih bersifat praktis dan konkret dalam penerapan hukum, sedangkan usul fikih bersifat teoritis dan normatif, memberikan dasar dan metode penetapan hukum. Pendekatan metodologis dalam usul fikih juga beragam, seperti aliran mutakalimin dan deduktif dan fuqaha yang induktif. Demikianlah yang pembahasan yang dapat saya sampaikan terkait kajian usul fikih dan ilmu fikih. Memahami perbedaan faedah dan cangkupannya dalam konteks hukum Islam, dari kami merasa masih banyak kekurangan dalam penyajian tugas UTS ini. Mungkin sekian dari saya. Ya, seperti awal tadi, saya banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.